Pelatih Inter Milan Christian Cifu menjelaskan bahwa kebangkitan performa timnya merupakan hasil dari upaya serius untuk memulihkan kepercayaan diri para pemain setelah musim lalu yang berakhir dengan kekecewaan besar. Ia menekankan bahwa para pemain perlu dipahami, diyakini, dan diberi dorongan agar semangat juang mereka kembali menyala dan mampu melupakan kegagalan musim sebelumnya. Cifu juga menyoroti bahwa meskipun harapan sangat tinggi, sepak bola bisa menjadi sangat kejam dan meninggalkan luka yang sulit untuk dilupakan, sehingga pemulihan mental sangat penting. Selain itu, Cifu menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di lapangan agar mereka bisa mengasah kemampuan dan menunjukkan karakter, etos kerja, serta semangat berkorban yang diperlukan. Juventus harus mengakui keunggulan Real Madrid dengan skor 0-1 dalam pertandingan Liga Champions, memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka menjadi 6 laga kompetitif berturut-turut. Meskipun demikian, pelatih Igor Tudor melihat sisi positif dari penampilan timnya, menyebut bahwa Juventus sudah memberikan perlawanan yang sengit dan seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 gol. Tudor juga menyampaikan bahwa suasana di ruang ganti dipenuhi rasa kecewa karena para pemain merasa sudah berjuang maksimal dan layak mendapatkan hasil yang lebih baik. Penyesalan terbesar adalah kegagalan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Namun, Tudor tetap optimis dan menegaskan bahwa timnya sedang mengalami perkembangan dan berada di jalur yang benar. Rencana La Liga untuk menggelar pertandingan Villarreal kontra Barcelona di Miami dibatalkan setelah Federasi Sepak Bola Spanyol mencabut izin yang sebelumnya telah diberikan. Keputusan ini memicu protes dari para pemain yang mengekspresikan ketidaksetujuan mereka dengan melakukan kampanye diam selama 15 detik di beberapa pertandingan La Liga. Presiden La Liga, Javier Tebas, menyayangkan pembatalan tersebut karena dianggap menghambat upaya pengembangan kompetisi dan memperkuat citra merek La Liga secara global. Tebas menekankan bahwa sepak bola Spanyol harus memiliki ambisi besar dan menolak pandangan yang terlalu konservatif dalam mempertahankan tradisi, yang menurutnya justru mengancam masa depan Liga Nasional. Meski demikian, La Liga tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan sepak bola Spanyol di tengah berbagai tantangan. Media Inggris memberikan sorotan tajam terhadap keputusan AC Milan yang dianggap melakukan kesalahan besar dengan melepas Malick Thiaw ke Newcastle United. Bek asal Jerman tersebut kini telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci dan idola baru di St. James Park, markas Newcastle. Transfer Thiaw dengan nilai sekitar 40 juta euro disebut oleh media seperti Chronicle Live sebagai pencurian dari AC Milan, mengingat potensinya yang sangat besar. Thiaw dinilai memiliki kombinasi fisik yang kuat, kemampuan membaca permainan yang matang, serta keunggulan dalam duel udara yang membuatnya diprediksi mampu menggandakan nilai pasar dalam waktu singkat. Newcastle pun mendapat pujian atas keputusan ini yang dianggap sebagai salah satu bisnis transfer terbaik mereka dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan Thiaw menjadi bukti bahwa AC Milan kehilangan salah satu talenta penting yang kini bersinar di Liga Inggris. Legenda sepak bola Polandia Zbigniew Boniek menyatakan keyakinannya bahwa Gianpiero Gasperini adalah pelatih yang tepat untuk membawa AS Roma kembali bersaing di tingkat tertinggi Serie A. Walaupun Bonek mengakui bahwa lini depan Roma masih menghadapi sejumlah masalah dan membutuhkan perbaikan signifikan, ia percaya Gasperini memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menemukan solusi yang efektif demi meningkatkan performa tim. Selain itu, Bonek berharap Roma mampu finish di zona Liga Champions musim ini karena pencapaian tersebut bukan hanya akan mengangkat prestasi klub, tetapi juga membantu mengatasi berbagai tantangan, termasuk masalah keuangan. Ia menegaskan bahwa tanpa kehadiran Gasperini sebagai pelatih akan sangat sulit bagi Roma untuk mencapai posisi puncak klasemen. Gasperini, menurut Bonek, merupakan jaminan keberhasilan bagi masa depan tim. Nico Schlotterbeck, bek internasional asal Jerman, dijadwalkan akan membuat keputusan penting mengenai masa depannya bersama Borussia Dortmund pada awal tahun 2026 mendatang. Meskipun kontraknya dengan Dortmund masih berlaku hingga musim panas 2027, klub sudah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak dengan harapan bisa mempertahankan pemain berusia 25 tahun tersebut lebih lama. Saat ini, Schlotterbeck masih belum memberikan respons atas tawaran tersebut karena sedang mempertimbangkan berbagai opsi dengan matang. Keputusan ini sangat krusial bagi masa depan karirnya, mengingat ia tengah bimbang antara tetap melanjutkan perjalanan di Dortmund atau mencari tantangan baru di klub lain pada bursa transfer musim panas 2026. Situasi ini menjadi perhatian bagi banyak pihak karena keberlanjutan Schlotterbeck di Dortmund dinilai penting untuk kekuatan lini belakang tim. Bayern Munich dikabarkan siap melanggar tradisi klub dengan menawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun kepada Serge Gnabry yang akan membuatnya bertahan di klub hingga musim panas 2028.
Biasanya, Bayern hanya memberikan perpanjangan kontrak 1 tahun bagi para pemain yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, sesuai dengan kebijakan tak tertulis yang berlaku di klub selama ini. Namun dalam kasus Gnabry, Bayern memutuskan untuk memberikan pengecualian karena menilai perannya sangat penting di lini depan. Kehadiran Gnabry dianggap krusial bagi performa tim, terutama di bawah pelatih baru Vincent Kompany yang sangat mengandalkan pengalaman dan kemampuan Gnabry. Dengan keputusan ini, Bayern berharap dapat mempertahankan stabilitas di sektor serang dan terus memaksimalkan kontribusi Gnabry dalam mencapai target-target kompetitif klub di masa depan. Liverpool telah menetapkan harga jual Alexis Mac Allister sebesar 80 juta euro di tengah minat serius dari Real Madrid. Berita ini muncul setelah Liverpool berhasil mengakhiri rentetan 4 kekalahan beruntun dengan kemenangan besar atas Eintracht Frankfurt di Liga Champions. Dalam pertandingan tersebut, Mac Allister masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan menunjukkan penampilan yang cukup baik, meskipun performanya secara keseluruhan sepanjang musim ini dianggap belum mencapai level impresif seperti musim sebelumnya. Situasi ini memicu spekulasi mengenai masa depan sang gelandang di Anfield. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tengah memantau perkembangan Mac Allister dan menganggapnya sebagai kandidat yang tepat untuk menggantikan peran dua legenda Los Blancos, Toni Kroos dan Luka Modric, yang semakin mendekati akhir karir mereka. Keputusan Liverpool untuk memasang harga tinggi juga menunjukkan betapa berharganya peran Mac Allister di tim saat ini. Angelo Stiller, gelandang bertahan Stuttgart, sebelumnya sempat dikaitkan dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu. Saat itu pelatih Ruben Amorim dikabarkan ingin memboyongnya untuk memperkuat lini tengah setan merah. Namun Stiller memilih bertahan di Jerman karena ingin mendapatkan menit bermain reguler agar peluangnya tampil di Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Meski begitu, situasi kini mulai berubah. Laporan terbaru menyebutkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu mulai membuka peluang untuk hengkang pada tahun 2026 dan menjadikan Manchester United sebagai tujuan utamanya. Ia merasa sudah waktunya mencari pengalaman baru di luar Bundesliga dan menguji kemampuannya di kompetisi yang lebih menantang. Bermain di Liga Inggris bersama Setan Merah dianggap Stiller sebagai langkah besar, sekaligus tantangan menarik untuk mengembangkan karirnya di level tertinggi sepak bola Eropa. Lisandro Martinez sudah absen cukup lama dari skuad Manchester United akibat cedera lutut serius yang dialaminya pada awal tahun lalu. Setelah melewati masa pemulihan intensif dan menjalani latihan mandiri, kondisinya kini dilaporkan terus membaik. Tim medis klub menilai bahwa Martinez sudah siap untuk kembali menjalani latihan penuh bersama skuad utama setelah sebelumnya berlatih secara terpisah dan fokus pada pemulihan kebugaran di gym. Mereka akan terus memantau setiap perkembangan selama sesi latihan untuk memastikan cedera lututnya tidak kambuh dan tubuhnya benar-benar siap menghadapi tekanan pertandingan kompetitif. Jika tidak ada kendala selama proses pemulihan ini, Martinez diperkirakan bisa kembali memperkuat Manchester United dan tampil di lapangan sebelum jeda internasional pada November 2025. Kembalinya Martinez tentu menjadi kabar baik bagi tim yang sangat membutuhkan kekuatan dan ketangguhan bek asal Argentina tersebut. Florian Wirtz menyampaikan tekad kuatnya untuk terus bekerja keras setelah menunjukkan penampilan yang menjanjikan dengan mencatat 2 assist dalam pertandingan Liverpool melawan Eintracht Frankfurt dini hari kemarin. Meskipun sejak didatangkan dengan harga mahal pada musim panas lalu, kontribusinya masih tergolong minim. Meski demikian, Wirtz ingin membuktikan bahwa dirinya mampu memberikan pengaruh yang jauh lebih besar bagi The Reds. Ia pun merasa sangat senang akhirnya bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim dan bertekad untuk terus meningkatkan performa serta konsistensi di setiap pertandingan. Dengan kerja keras, dedikasi tinggi, dan komitmen penuh, Wirtz berharap dapat menjadi salah satu pemain kunci yang membantu Liverpool meraih kesuksesan dan hasil terbaik di berbagai kompetisi yang mereka jalani ke depannya. Chelsea berhasil meraih kemenangan besar 5-1 atas Ajax Amsterdam dalam pertandingan ketiga fase grup Liga Champions. Meskipun meraih hasil positif dan tampil dominan di hadapan pendukungnya sendiri, pelatih Maresca tetap mengingatkan seluruh pemainnya untuk tidak cepat berpuas diri dan segera melupakan kemenangan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus penuh karena tantangan berikutnya akan lebih berat, yakni menghadapi Sunderland dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung dalam 48 jam ke depan. Maresca meminta anak asuhnya untuk tampil dengan performa terbaik dan memberikan usaha maksimal demi meraih hasil maksimal di laga tersebut. Ia percaya bahwa konsistensi dan kesiapan mental akan menjadi kunci bagi Chelsea untuk terus meraih kesuksesan di kompetisi yang sedang mereka jalani. Oleh karena itu, Maresca berharap para pemain dapat menjaga fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.
Tiani Reinders, pemain sepak bola berdarah Indonesia dari Maluku, saat ini menjadi salah satu pemain bintang di Manchester City setelah sebelumnya menimba pengalaman di AC Milan dan memperkuat timnas Belanda. Pada tahun 2025, Reinders resmi bergabung dengan klub raksasa Premier League tersebut melalui transfer senilai 55 juta euro yang kemudian membuat nilai pasarnya melonjak menjadi 70 juta euro. Gajinya pun yang diterima Reinders di Manchester City sangat fantastis, mencapai 230.000 pound sterling per minggu atau sekitar 5,1 miliar rupiah. Jika dihitung selama setahun, penghasilannya mencapai sekitar 265 miliar rupiah. Dengan angka sebesar itu, secara kasar Reinders memperoleh penghasilan sekitar 30,3 juta rupiah setiap jamnya, hanya dengan duduk diam. Hal ini menunjukkan betapa tingginya nilai dan kontribusi yang diharapkan dari pemain berbakat ini di level klub dan internasional. Musim ini Arsenal kembali menunjukkan keunggulannya melalui strategi bola mati. Sementara pertahanan mereka yang kokoh membuat The Gunners menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga Premier Inggris, hanya 3 gol hingga saat ini. Namun, pendekatan permainan tersebut mendapat kritik dari mantan pemain Tottenham sekaligus analis Sky Sports, Jamie O'Hara, yang menilai bahwa sepak bola Arsenal dan beberapa tim lain kini kehilangan keindahan aslinya. "Saya tidak tahan, saya benci. Ini membunuh permainan, terutama Liga Premier Inggris sebagai produk," kata O'Hara saat dimintai komentar tentang taktik lemparan jauh. "Sekarang rasanya seperti menonton Liga Tarkam. Lihat Spurs akhir pekan lalu. Semuanya tentang sepak bola wilayah. Sundulan keluar, Kevin Danso maju, mengambil handuk, lalu melempar jauh. Rasanya sangat monoton dan satu dimensi." Julian Alvarez bergabung dengan Atletico Madrid dari Manchester City pada musim panas 2024 dengan nilai transfer sekitar 75 juta euro yang bisa naik menjadi 95 juta euro lewat bonus. Meskipun tampil mengesankan dengan 36 gol dan 11 assist dalam 68 pertandingan, ambisinya untuk bersaing di level tertinggi sulit tercapai karena performa Atletico yang belum konsisten. Kekalahan telak 4-0 dari Arsenal di Liga Champions membuat Alvarez kecewa dan mulai merasa tidak bahagia di klub. Dengan peluang meraih gelar La Liga dan Liga Champions yang semakin tipis, ia mulai mempertimbangkan masa depannya di mana Barcelona menjadi salah satu klub peminat serius. Namun Alvarez diperkirakan baru akan mengambil keputusan mengenai masa depannya setelah musim ini selesai. Fikayo Tomori dengan tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa ia akan meninggalkan AC Milan pada tahun 2026. Bek asal Inggris ini menegaskan bahwa dirinya masih sangat nyaman dan berkomitmen penuh untuk melanjutkan karirnya bersama klub asal Italia tersebut. Tomori mengungkapkan bahwa AC Milan sudah menjadi rumah baginya selama 3 tahun terakhir, sehingga ia tidak memiliki niat untuk pindah klub dalam waktu dekat. Ia juga menambahkan bahwa satu-satunya alasan yang akan membuatnya pergi adalah jika klub secara resmi meminta dirinya untuk hengkang. Namun sampai saat ini, belum ada permintaan seperti itu dari pihak klub, sehingga Tomori berencana untuk tetap bertahan dan memberikan kontribusi lebih bagi Il Diavolo Rosso di masa depan. Dengan sikap ini, Tomori menunjukkan loyalitas dan dedikasinya terhadap AC Milan. Josko Gvardiol kini dikenal sebagai sosok kunci di Manchester City setelah didatangkan dari RB Leipzig pada Agustus 2023 dengan harga 77 juta pounds. Namun perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Saat masih berusia 16 tahun dan bermain untuk tim muda Dinamo Zagreb, Gvardiol sempat kehilangan motivasi karena jarang diberi kesempatan tampil. Situasi itu membuatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan sepak bola dan mencoba olahraga lain. Basket menjadi pilihannya kala itu, apalagi banyak teman-temannya yang juga menggemari olahraga tersebut. Ia bahkan sempat berpikir serius untuk beralih sepenuhnya ke basket demi mencari kebahagiaan baru. Meski sempat bimbang, Gvardiol akhirnya memilih bertahan di sepak bola dan berjuang hingga berhasil menembus tim utama Dinamo Zagreb. Keputusannya terbukti tepat, karena ia kemudian berperan penting dalam membantu klub tersebut meraih 2 gelar domestik di Kroasia. Harry Kane tampil sangat efisien di depan gawang musim ini. Dalam 12 laga yang telah dijalaninya, ia berhasil mencetak 20 gol serta menambah sejumlah assist, dengan total kontribusi 20 gol hanya dalam 742 menit bermain. Pencapaian tersebut bahkan melampaui rekor Lionel Messi pada musim 2011-2012 saat sang bintang Argentina berada di puncak kejayaannya dan meraih Ballon d'Or. Namun bahkan pada masa terbaiknya, Messi belum pernah memulai musim secepat yang dilakukan Kane. Tingkat produktivitas luar biasa ini menjadikan Kane salah satu kandidat terkuat dalam perebutan Ballon d'Or. Penampilannya bersama Bayern juga menunjukkan bahwa ia kini berada di puncak karirnya sebagai penyerang modern yang serba bisa. Lionel Messi akhirnya memberikan kejelasan soal masa depannya.
Setelah melalui proses negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan, bintang asal Argentina itu resmi memperpanjang kontraknya bersama Inter Miami. Kesepakatan baru berdurasi 3 tahun ini akan mengikat Messi hingga 2028 dan kemungkinan besar menjadi kontrak terakhir dalam perjalanan karir profesionalnya. Pengumuman tersebut muncul sehari sebelum Inter Miami menjalani laga playoff MLS melawan Nashville. Klub yang dimiliki oleh David Beckham itu menyampaikan kabar bahagia ini melalui unggahan di media sosial. Perpanjangan kontrak ini tidak hanya menegaskan kelanjutan kerjasama, tetapi juga memastikan bahwa Messi tetap menjadi pusat dari proyek ambisius Inter Miami. Barcelona saat ini merasakan dampak positif dari kehadiran Marcus Rashford. Pemain yang dipinjam dari Manchester United tersebut tampil impresif sejak bergabung dengan Camp Nou pada musim panas lalu. Meskipun sempat diragukan karena performanya yang tidak konsisten di Inggris, Rashford berhasil membuktikan kemampuannya. Dalam beberapa pekan terakhir, aksinya terutama di Liga Champions mendapat banyak pujian. Pihak manajemen Barcelona dikabarkan puas dengan kontribusi penyerang asal Inggris itu. Namun, mereka masih menunda keputusan terkait masa depannya secara permanen di klub. Keputusan final mengenai kontrak Rashford akan diambil setelah mengevaluasi kestabilan performanya dalam beberapa bulan ke depan, karena klub ingin memastikan konsistensinya sebelum membuat keputusan besar.